wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, pertama-tama marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih bisa bertemu di gedung SD Negeri 4 Penggelan dalam rangka pemaparan, pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai tugas kami untuk calon guru penggerak angkatan 9. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditanami syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang dilaksanakan di sekolah, minimal di kelas kita ya, selaku guru kita harus bisa membuat apa yang namanya budaya positif. Konsep inti dari budaya positif adalah satu, perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari ke-8 konsep inti budaya positif ini nanti kita akan bahas bareng-bareng apa itu perubahan paradigma belajar, kemudian apa itu disiplin positif, apa itu nilai-nilai kebajikan, beserta contohnya, kebutuhan dasar manusia, beserta contoh-contohnya, dengan motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari ke-8 konsep ini nanti arahnya adalah kita menciptakan budaya positif di sekolah kita masing-masing, minimal di kelas kita. Seperti itu. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita tahu, yang mungkin sering kita alami selama ini, bahwa pembelajaran itu yang sering kita alami itu ada dua. Yang satu yaitu pembelajaran yang bersifat pada guru. Jadi di situ guru benar-benar sebagai orang yang paling penting di dalam kelas. Siswa itu tinggal mendengarkan, posisinya harus tenang, harus anteng. Siswa tidak boleh istilahnya berisik sedikit pun tidak boleh. Benar-benar guru yang berperan aktif. Jadi istilahnya adalah pembelajaran yang berpusat pada guru. Kemudian yang kedua ada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Ya, barangkali dari Bapak Ibu guru ini tahu nggak kira-kira pembelajaran yang berpusat pada siswa itu pembelajaran seperti apa? Coba Bu Emi. Pembelajaran yang difokuskan kepada murid, jadi di situ murid itu aktif, tidak hanya guru tidak hanya menjelaskan, tapi guru memberikan sarana atau prasarana kepada peserta didik untuk mampu menyampaikan atau berproses dalam pembelajaran. Ya, terima kasih. Jadi pembelajaran yang berpusat pada murid, bahwa muridlah yang aktif, guru hanya sebagai fasilitator. Jadi semua materi, semua pembelajaran dilakukan oleh murid, guru hanya sebagai fasilitator. Contohnya mungkin dengan cara praktek, dengan cara berdiskusi. Jadi semua siswa aktif, guru hanya mengamati. Nah, kemudian berikutnya ada yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Ini baru masuk untuk modul 2.1, tetapi sudah dibahas ini tentang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Tadi sudah dicontohkan oleh Bu Eli. Jadi misalkan kita punya siswa 20 dalam satu kelas, kemudian kebutuhan mereka itu berbeda-beda, proses atau cara belajar mereka itu berbeda-beda. Ada yang biasaan jalan,
ada yang maunya itu menggambar, ada yang pikirannya ke olahraga. Nah, kita sebagai guru itu mau model kebutuhan mereka. Jadi pembelajarannya itu bermacam-macam. Ya, pembelajarannya dalam suatu kelas yang suka bercerita, yang mungkin dengan cara bercerita, tulis cerita, yang suka menggambar juga mungkin disediakan gambar-gambar yang berhubungan dengan materi tersebut. Jadi untuk pembelajaran yang berdiferensiasi itu guru benar-benar harus siap segala sesuatunya biar kebutuhan siswa itu kebutuhan siswa itu terpenuhi ya, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Panjenengan mungkin sudah tahu ya, yang sudah IKM dengan dengan kurikulum Merdeka, istilah profil pelajar Pancasila. Nah, elemen dari profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah bertakwa, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi tujuan kita ke depan adalah mewujudkan karakter siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang berikutnya gotong royong. Gotong royong dalam hal ini adalah bekerja sama, mungkin dalam proses mengerjakan tugas di kelas, diskusi, kemudian kalau di luar sekolah ada kegiatan Jumat bersih atau apa, kita melakukan dengan cara gotong royong. Kemudian kreatif, siswa itu kedepannya diusahakan mempunyai kreatif atau anak itu kreatif, benar-benar kreatif. Kemudian yang berikutnya adalah bernalar kritis. Kurang jelas. Kemudian yang terakhir adalah mandiri. Siswa diharapkan bisa mandiri. Kemarin waktu pemaparan PIB juga saya sampaikan bahwa di visi saya itu kemandirian yang ditekankan, karena kita tahu bahwa murid kita itu sudah tergantung kepada guru, sehingga nantinya siswa itu diharapkan untuk bisa mandiri dalam segala hal, belajar mandiri di kelas, tidak harus selalu dituntun, kemudian di rumah pun seperti itu, tidak harus dituntun oleh orang tua. Jadi karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu yang mendasar adalah siswa mandiri. Kemudian mispersepsi tentang teori kontrol. Ini ada miskonsepsi berarti kesalahpahaman lah ini seperti itu. Ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi kita beranggapan bahwa gurulah yang bisa mengontrol murid. Jadi banyak guru yang bisa mengontrol murid. Padahal sebagai contoh seperti ini. Misalkan kita punya murid kemudian nakal, kemudian kita panggil, kemudian anak itu mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Tetapi apakah kita yakin bahwa anak itu nanti suatu saat tidak akan mengulangi lagi? Jadi kontrol guru itu tidak mutlak, berarti hanya ilusi. Jadi guru itu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif itu tadi misalkan anak-anak melakukan kesalahan, kita sampaikan bahwa itu tidak benar, jangan kamu ulangi lagi, tapi ternyata tidak efektif dan tidak bermanfaat. Pasti anak itu suatu saat akan mengulangi kesalahan lagi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Biasanya itu misalkan ada anak yang ada seorang guru yang muridnya berbuat salah, kemudian gurunya itu membuat si anak itu merasa bersalah. Nanti saya contohkan bagaimana guru itu mempunyai posisi kontrol yang membuat anak itu merasa bersalah. Contoh primanya seperti ini. Contoh ada namanya Adi berbuat salah. Adi kamu seperti itu, nanti saya kena tegur oleh kepala sekolah, misalkan dengan kamu berbuat ini nanti saya kena tegur kepala sekolah. Itu berarti si anak itu merasa bersalah kepada gurunya. Oh, jadi saya salah ya, nanti guru saya ini dimarahi oleh kepala sekolah. Ini seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu juga salah ya. Jadi tidak boleh namanya kita selaku guru atau orang dewasa itu berhak memaksa kepada anak didik kita untuk
bisa sesuai dengan harapan Bapak Ibu dengan cara memaksa. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi ini mengubah paradigma stimulus kontrol atau stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama, itu stimulus kontrol dan respon seperti itu. Tetapi teori kontrol itu bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami, ya, bukan mengubah, tapi memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita kalau melihat anak melakukan hal buruk, itu biasanya kita langsung mengaku bahwa itu salah, ya, bahwa itu salah. Padahal di teori kontrolnya itu, ya, semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak kita di kelas itu rewel, kemudian tidak mau memperhatikan, kemudian kadang-kadang bertingkah laku aneh? Mereka itu punya tujuan, memiliki tujuan. Tujuannya apa nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Jadi semua anak itu perilaku itu memiliki tujuan. Sebagai contoh kecil saja. Ada kasus seperti ini, seorang guru, muridnya guru TK, muridnya itu keluar dari kelas lari. Kemudian si guru itu mengejarnya. Tujuan si anak itu apa? Tujuan anak itu hanya ingin bermain dengan gurunya. Dia tidak ingin caranya apa ya? Saya itu tidak mau berbuat salah, tapi saya inginnya guru saya mengejar saya, kemudian memeluk dan sebagainya. Nah, itu tujuan mereka. Jadi menurut kita itu salah, tapi menurut si anak itu punya tujuan. Saya keluar biar guru saya atau bunda atau guru atau bapak guru mengejar saya, kemudian menanyakan kenapa keluar dan sebagainya. Nah, mungkin juga kalau ingin bermain, anak itu mungkin butuh yang namanya kasih sayang, kesenangan dan sebagainya. Kemudian orang lain itu bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mari contohkan, ya, kita mempunyai barang berharga di tangan kanan, kemudian digenggam sekuat mungkin, kemudian salah satu teman atau mungkin saudara kita atau teman kita meminta agar genggaman ini dilepas, tapi yang mengontrol kita adalah kita sendiri. Jadi yang mempertahankan mau dibuka atau tetap dipertahankan itu kita. Jadi orang lain tidak bisa mengontrol saya, tetapi hanya saya lah yang bisa mengontrol diri saya, atau hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Anak dibujuk nggak mau, hanya dipaksa, harus mau. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi harus bekerjasama, kolaborasi itu bekerjasama. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Dalam teori kontrol bahwa model berpikir menang. Itu adalah mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kemudian materi yang kedua yang tadi adalah paradigma. Kemudian sekarang adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ini tentang disiplin. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Maksudnya seperti ini. Kenapa ada kata disiplin positif? Bahwa kita mendisiplinkan siswa itu bukan karena mereka takut ada ancaman dan hukuman, atau mungkin kepengen dapat imbalan. Sebagai contoh, di jalan itu ada aturan naik motor itu harus pakai helm.
Kalau panjenengan acuannya adalah takut polisi, itu berarti belum berdisiplin positif. Tetapi kalau panjenengan sudah sadar bahwa helm itu berfungsi untuk melindungi tubuh kita atau melindungi kepala dari hal-hal yang kita inginkan, di sini berarti panjenengan sudah berdisiplin positif. Ya, jadi, tapi tidak takut ancaman atau hukuman. Jadi memang helm itu digunakan untuk melindungi tubuh kita. Kemudian jika terjadi pada anak itu takut telat berangkat karena takut dihukum, itu juga bukan disiplin positif. Atau mungkin berangkat lebih awal karena nanti dapat imbalan. Jadi pikiran anak itu, saya mau berangkat lebih awal, nanti dapat hadiah dari guru atau mungkin dapat kalau di PAUD itu ada bintang gitu ya. Itu berarti mereka belum mempunyai sifat disiplin positif. Tetapi ya, kalau sudah saya berangkat karena memang sudah aturan berangkatnya harus lebih awal, anak itu sudah berpikiran seperti itu, berarti itu sudah menerapkan disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini ada kata-kata motivasi intrinsik. Tadi yang saya sampaikan, kalau panjenengan pakai helm itu tujuannya biar tidak ditangkap polisi, berarti itu masih belum motivasi intrinsik, itu motivasi ekstrinsik, berarti takut ada polisi di jalan. Atau mungkin panjenengan atau mungkin siswa itu tidak mengerjakan tugas takut dihukum oleh bapak ibu guru, itu juga masih motivasi ekstrinsik. Tetapi kalau sudah memiliki motivasi intrinsik, bahwa itu memang harus dikerjakan, anak-anak bersadar betul bahwa itu adalah sebuah tugas yang ada konsekuensinya, maka itu sudah termasuk motivasi intrinsik. Kemudian materi yang berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Di kelas juga bisa dilaksanakan tentang nilai-nilai kebajikan. Contoh nilai kebajikan sebuah organisasi, di sini ada yang namanya profil Praja Pancasila. Tadi saya sampaikan beriman dan bertakwa kepada Yang Maha Esa, anak mulia, berkepentingan global, gotong royong, mandiri, benar kritis. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kita sebagai guru pasti kenapa memilih jadi guru, karena punya kebutuhan dasar ya, untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian termasuk hari ini panjenengan berkumpul di sini karena kebutuhan saya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Dari seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Jadi apa yang kita lakukan dalam hidup pasti mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kita bekerja pasti hubungannya dengan mungkin kebutuhan ya, dengan penghasilan. Kemudian orang berdagang juga karena kepengen punya untung tentang kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini contohnya ada makanan, ada pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Jadi manusia untuk bisa bertahan hidup harus makan, pasti. Ini kebutuhan primer, harus punya pakaian,
Kalau tidak punya pakaian pasti tidak bisa bertahan hidup, anak kedinginan dan sebagainya. Kemudian tempat tinggal, ya untuk bisa bertahan hidup pasti kita harus punya yang namanya tempat tinggal. Kemudian keamanan dan kesehatan. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan dasar, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi bersama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah ini tadi yang saya contohkan, anak itu kenapa berlari kemudian guru suruh mengejar, ini adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, mungkin karena gurunya saking asik menerangkan materi dan sebagainya, kemudian anaknya ada yang berulah. Nah, padahal anak berulah itu bukan berarti mereka itu melakukan kesalahan. Di situ mereka butuh mungkin dipedulikan, cari perhatian. Kemudian berbagi bersama, menjadi bagian dari kelompok. Mungkin misalnya kerja kelompok ada anak yang kalau yang lain mengerjakan tugas, yang lainnya yang satu kayaknya jauh, mungkin karena tidak diajak oleh teman-teman, dicuekin. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui dan dikenal. Ini adalah kebutuhan dasar yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, diakui, didengar. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ini salah satu ada beberapa contoh yang berhubungan dengan kebebasan. Jadi anak itu biasa ingin memiliki sebuah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian yang senang adalah bermain, humor, tertawa, dan antusiasme. Motivasi perilaku manusia yang tadi saya sampaikan ada motivasi ekstrinsik. Jadi tadi contohkan, kalau panjenengan pakai helm hanya untuk dia tidak ditangkap oleh polisi, itu masih motivasi ekstrinsik untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau masih berpikiran seperti inilah yang bagaimana tengah jalan ada polisi, nah ini termasuk ekstrinsik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, ini juga termasuk ekstrinsik. Jadi masih kalau nggak hukuman ya imbalan. Saya mau bekerja keras mengerjakan tugas ini biar nanti dapat imbalan dari guru. Nah, biasanya guru seperti itu, ada guru-guru kelas tingkat seperti itu. Ayo siapa yang mengerjakan selesai terlebih dahulu, ibu guru kasih permen misalkan. Sebetulnya itu bagus. Penghargaan dari guru itu bagus karena bisa memotivasi siswa untuk bekerja lebih giat. Cuman hal negatifnya adalah jika sudah terbiasa seperti itu, sudah terbiasa oleh guru kelas 1, terbiasa memberi imbalan, memberi permen dan sebagainya, atau mungkin memberi dikasih tanda bintang, oh ini si A mendapat kasih bintang, aku senang. Nah, begitu dia naik ke kelas berikutnya, kemudian guru tersebut tidak melaksanakan hal ini. Nah, si anak itu akan merasa putus asa, tidak bersemangat lagi. Itu hal negatifnya itu. Ya, jadi kita berusaha bagaimana biar ini motivasi intrinsik siswa itu bisa tumbuh, ya, tanpa harus ada yang namanya hukuman. Anak tidak berangkat, anak tidak mengerjakan PR, anak tidak memakai kelengkapan upacara misalkan, tidak menggunakan kelengkapan olahraga. Mereka berusaha untuk memakai kelengkapan dan sebagainya, tetapi karena di sini ada istilah hukuman, takut nanti dihukum dan sebagainya. Kemudian bekerja keras hanya ingin imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk contoh dari motivasi ekstrinsik, jadi dari luar bukan dari dalam. Nah, yang kita inginkan adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang
yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti sudah yakin bahwa anak itu yakin, ini seperti ini, sebenarnya harus seperti ini. Berarti sudah sadar betul, saya harus berangkat ke waktu karena memang akhirnya seperti itu. Mereka sudah sadar, bukan karena saya telah takut dihukum dan sebagainya. Nah ini ada 5 posisi kontrol guru. Mungkin sering kita lakukan ini, ya. Yang sering kita ini pasti ini. Selama ini kita jadi guru, kalau anak didik kita melakukan kesalahan, yang kita lakukan ini yang sering. Atau mungkin ini, ya. Seperti ini juga sering terjadi. Yang paling puncak, yang paling bagus ini nanti ini. Sebagai penghukum, anak kalau melakukan kesalahan nanti dihukum, suruh mengelilingi lapangan 3 kali, atau mungkin suruh membersihkan kamar mandi, atau mungkin suruh berdiri di lapangan. Sebagai contoh, misalkan ada anak yang tidak menggunakan topi atau upacara, kemudian disuruh hormat seharian. Nah itu juga termasuk penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Ini juga tadi saya sampaikan, kalau kamu melakukan itu nanti saya dimarahi oleh bapak kepala sekolah dan sebagainya. Itu termasuk membuat anak itu merasa bersalah. Sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer nanti akan saya contohkan kira-kira cara penanganan siswa dengan menggunakan 5 posisi kontrol. Ini contoh yang ada di video. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum yang pertama. Ini anak terlambat 20 menit. Ini guru pikirnya. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, dari video itu kita bisa mengambil pelajaran. Di saat anak melakukan kesalahan, bahkan untuk memberi alasan pun tidak bisa, karena
si guru piketnya itu terus mencerca dengan menghardik dan sebagainya. Mungkin pernah barangkali kita lakukan ke anak seperti itu, walaupun tidak dengan membentak-bentak, tetapi kadang-kadang kita selalu menganggap bahwa kita itu benar, ya. Padahal mungkin si Naren itu punya alasan kenapa terlambat, baru mau menjawab langsung dicerca dengan kata-kata oleh guru piketnya. Jadi dari penghukum itu benar-benar anak itu merasa dia dihukum karena itu melakukan kesalahan, guru melakukan hukuman terhadap siswa, bahkan mau memberi alasan pun tidak Penghukum bisa. biasanya berbicara dengan Dampaknya nanti akan ketemu di sini. menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Nah, jadi dampaknya tadi anak itu nanti akan jadi anak yang berdendam. Contohnya banyak sekali. Saya itu punya tetangga dulu waktu SD itu pernah dipukul oleh gurunya sampai berdarah. Udah tua lah, tetangga ini seangkatan saya dulu pernah. Jadi sampai sekarang itu masih ingat. Jadi kalau ketemu dengan guru itu, padahal yang namanya guru SD biasanya terkenang luar biasa ya. Tapi karena dengan hukuman yang dia terima, akhirnya sampai sekarang greget tuh, mudah-mudahan kayak gitu. Pokoknya kalau ingat guru itu masih ingat di saat guru itu memukul. Jadi dengan cara dihukum akan timbul yang namanya pendendam. Kemudian yang berikutnya guru jadi tidak suka, murid tidak suka dengan guru tersebut. Kalau di SMP yang mungkin guru mapelnya. Jadi ada guru mapel yang tidak disukai karena memang sifatnya yang suka menghukum. Kemudian posisi kontrol berikutnya adalah posisi pembuat merasa bersalah. Kita lihat contoh videonya atau contoh kasusnya. Masih sama, Naren, tapi ini adalah posisi membuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Itu contoh posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Jadi si siswa itu akan merasa benar-benar bersalah. Apa yang dilakukan itu membuat guru tadi itu akan ditegur oleh kepala sekolah. Maka ucapannya hanya maaf ya Bu, maaf ya Bu. Nah, dari kejadian itu si anak jadi merasa tidak berguna. Ya. Jadi dampaknya ke depan itu si anak merasa saya itu sebenarnya tidak berguna di sekolah dan itu. Kemudian yang berikutnya adalah posisi kontrol sebagai teman. Naren,
ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini sedikit mendingan. Dalam Tidak posisi memberi tenang, beban siswa. guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Sudah tahu dampaknya? Dampak dari posisi sebagai teman tadi adalah si murid itu biasanya hanya lebih senang dengan salah satu atau beberapa guru saja, karena tidak semua guru bisa berposisi seperti itu. Ada yang menghukum, ada yang membuat rasa bersalah, kemudian ada yang tadi adalah sebagai posisi teman. Di dampaknya adalah siswa itu suka sama guru tidak merata. Jadi hanya guru-guru tertentu saja yang menganggap dia sebagai teman. Mungkin dari perkataannya lebih pelan, lebih halus, tetapi itu bukan termasuk posisi kontrol yang terbaik. Masih ada sisi negatifnya. Yang berikutnya adalah Naren! Selamat pagi, Bu. memantau. Naren, Memantau. apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, sebagai Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. ini adalah posisi puncak, posisi terbaik jika menghadapi anak yang melakukan sebuah kesalahan atau melanggar peraturan sekolah. Jadi si anak tidak merasa kesalahan, tidak merasa dibebani. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma,
ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah Bapak Ibu melihat video itu, kira-kira posisi kontrol mana yang pernah Bapak Ibu lakukan terhadap murid? Satu. Penghukum, terus mungkin pemantau juga pernah. Teman. Sebagai pemantau juga pernah. Contoh sebagai pemantau adalah akibat dari kesalahan siswa itu pasti ada akibatnya, ada konsekuensinya ya. Seperti misalkan upacara bendera tidak lengkap, mungkin ada guru yang memanggil, kemudian suruh besok harus membeli dan sebagainya, itu juga termasuk pemantau. Kemudian yang paling baik adalah yang manajer tadi. Jadi si anak benar-benar dikasih kesempatan untuk memberi alasan kenapa dia terlambat, kenapa dia melakukan kesalahan, kemudian keyakinan sekolah apa atau kesepakatan sekolah atau kelas apa yang telah dilanggar oleh anak tersebut, dia juga bisa menjawab. Kemudian apa yang akan dia lakukan setelah ini, dia akan tadi disampaikan oleh Naren, dia akan membunyikan alarm karena lupa tidak bisa membunyikan alarm. Kemudian selain membunyikan alarm, kira-kira siapa yang bisa membangunkan? Dia bilang kakaknya, kemudian ibunya dan sebagainya. Jadi di situ anak benar-benar bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab bagaimana cara mengatasi masalah tersebut, memberi solusi. Si guru itu hanya caranya membimbing bagaimana si siswa itu membuat solusi sendiri. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan tadi oleh ibu gurunya, si anak itu akan timbul solusi untuk biar saya tidak terlambat seperti ini. Nah, itu adalah salah satu posisi kontrol yang terbaik yang mungkin bisa kita lakukan terhadap anak-anak kita. Baik, yang selanjutnya adalah tadi sudah sampaikan semua, ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ya. Kalau kita berposisi sebagai penghukum, ya, ini anak disuruh hormat pada bendera selama 1 jam. Dulu banget, mungkin pernah mengalami seperti itu. Dulu kan guru kalau tidak keras tidak keren. Makanya guru yang sistemnya luar biasa itu pasti kalau ada kelas begitu guru itu masuk langsung sepi, kalau takut. Hormat pada bendera selama 1 jam itu termasuk posisi kontrol sebagai penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Ini berapa kali Bapak Ibu memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, kata-kata mengecewakan ibu, ya, mengecewakan Bapak Ibu ini membuat si anak itu merasa bersalah. Saya sudah mengecewakan Bapak Ibu dulu. Saya tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Anak merasa bersalah dan selamanya juga akan merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ini kata-katanya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Tapi
ini dampaknya tadi si anak itu hanya suka kepada beberapa guru saja yang bisa memposisikan sebagai teman. Kalau ada guru yang posisinya seperti ini, pasti anak akan menjauh. Bahkan tadi ada pendendam sampai papan pun akan pada dendam. Kemudian anak juga tidak suka dengan gurunya dan lain sebagainya. Ini adalah contoh kasusnya. Kemudian kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya dan jangan ulangi lagi. Nah, ini ada kata-kata konsekuensinya. Jadi kalau anak melanggar kemudian dikasih ini hukuman, bukan hukuman, konsekuensinya, ini berarti adalah pemantau. Sebagai contoh, guru olahraga tidak ada aturannya sih. Kalau terlambat maka harus menyiapkan lapangan 5 pagi. Itu sudah aturan. Nah, terjadi ada terlambat maka ada konsekuensinya. Si anak harus berlari menuju lapangan selama 5 kali. Kemudian harus sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu mau memperbaiki kesalahan kamu? Ini sebagai contoh kata-katanya saja. Dan nanti akan dibicarakan lebih jelas. Jadi pertama tanya dulu kesalahan kamu itu apa. Kalau misalnya dipanggil, si anak dipanggil ke kantor, tanyakan. Pertama tanya kesehatan atau kabar, kemudian ditanyakan, kamu tahu nggak siang ini Pak Guru panggil, si anak jawab tidak tahu. Mungkin dia tahu Pak, mungkin karena tadi saya tidak menggunakan topi saat upacara dan sebagainya. Kemudian guru juga bisa menyampaikan, baiklah, namanya manusia pasti bisa berbuat salah. Saya pun selaku guru pernah melakukan kesalahan itu. Jadi si anak itu merasa, oh iya, jadi yang merasa salah itu bukan hanya saya, Pak Guru juga pernah melakukan salah. Kemudian berikutnya adalah kira-kira keyakinan kelas atau kesepakatan kelas apa, kesepakatan sekolah apa yang telah kamu langgar hari ini. Oh iya Pak, saya bisa menggunakan atribut upacara. Terus kasih tahu lagi kira-kira mau memperbaiki atau tidak, caranya seperti apa dan sebagainya. Si anak merasa dihargai, si anak merasa punya tanggung jawab sendiri untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian materi yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Ada sebuah pertanyaan, kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah ini, jadi nanti diharapkan kita itu di kelas minimal itu membuat yang namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Ya. Peraturan kelas adalah aturan yang dibuat oleh sebelah pihak atau hanya dibuat guru yang harus ditaati oleh objeknya atau muridnya. Jadi guru membuat peraturan, sekolah membuat peraturan, dipajang di dinding, si anak harus mentaati semua itu. Itu namanya peraturan kelas. Peraturan kelas biasanya terbit tanpa persetujuan pihak objek yang harus melaksanakan. Jadi si murid tidak dilibatkan dalam membuat aturan tersebut. Tapi kalau keyakinan kelas adalah persetujuan yang dibuat bersama antara guru dan murid, selanjutnya akan ditaati bersama. Posisi murid bukan lagi objek tetapi subjek. Keyakinan kelas dibuat oleh murid, dilaksanakan oleh murid dan untuk menanamkan kebajikan murid. Jadi nanti kalau panjenengan pengen membuat keyakinan kelas, libatkan siswa, ya. Siswa dilibatkan membuat keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Sebagai contoh, misalnya ada sampah, jangan membuang sampah sembarangan. Kata-kata jangan membuang sampah itu dihilangkan, tapi menjadi apa? Bu Duriani? Itu kalau jangan membuang sampah sembarangan itu kan kata-kata negatif ya, jangan membuang sampah. Maka bisa diganti dengan buanglah sampah di tempatnya. Buanglah sampah di tempatnya atau ciptakan kebersihan atau jagalah kebersihan kelas seperti itu. Itu salah satu contoh saja. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Saya sudah buat dan ada beberapa poin untuk membuat anak-anak itu menjadi
bisa diarahkan karena itu adalah buatan mereka sendiri. Saya hanya menuntun saja, mereka yang membuat, mereka menulis, kemudian di papan, dibaca bareng-bareng. Nah, pembentukan keyakinan kelas syaratnya adalah harus bersifat abstrak, berupa kenyataan universal, bukan tadi yang jangan kayak gitu. Jangan sampai datang terlambat, tetapi berupa datanglah tepat waktu. Jangan buang sempat sembarangan, jagalah kebersihan kelas dan sebagainya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, membuat keyakinan satu jangan terlalu banyak, biar anak itu mudah mengingatnya. Ya, kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kalau misalkan kelas sekolah kita adalah sekolah yang kayak di kampus seperti ini, ya sesuaikan dengan sekolah yang ada di desa. Ya, jadi sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi semua warga kelas termasuk muridnya harus aktif. Yang membuat itu muridnya. Guru hanya membimbing saja, hanya membimbing. Ayo anak-anak, kita membuat keyakinan kelas. Kira-kira apa saja yang perlu dibuat untuk kelas kita? Nah, anak-anak usul. Nah, satu persatu nanti ditulis. Nah, kalau sudah sepakat ada beberapa keyakinan kelas, baru itu dijadikan sebuah keyakinan kelas. Sehingga anak merasa, oh ini buatan kita sendiri. Baru kita harus melaksanakan seperti itu. Tapi kalau bentuknya peraturan, itu pasti memberatkan siswa. Karena peraturan itu adalah sepihak dari guru yang membuat. Anak tidak tahu, tidak dilibatkan. Sehingga kedepannya kita harus bisa membuat yang namanya keyakinan kelas. Anak dilibatkan, kemudian tidak terlalu banyak, sedikit saja biar anak menjadi ingat. Nah, seandainya suatu saat anak itu melanggar, bisa diingatkan kira-kira keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar saat ini, kenapa kamu begini. Nah, anak itu kan menyampaikan, oh ya Bu, oh ya Pak, saya melanggar ini seperti itu. Ya, jadi sadar. Nah, kemudian yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini tadi dilaksanakan guru yang sebagai posisi kontrol manager. Ini suatu proses dialog, jadi ada dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi itu tertulis seperti ini diagramnya. Ada yang pertama, langkahnya adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Sebagai contoh, menstabilkan identitas adalah, nah, ini contoh kata-katanya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran. Jadi anak itu membuat kesalahan itu jangan dianggap sebagai sebuah kesalahan, benar-benar kesalahan yang apa, tetapi anggap anak itu sedang menjalankan bagian dari sebuah pembelajaran. Jadi kalau anak berbuat salah, kemudian cara penyelesaiannya adalah menggunakan diskusi kontrol manager, maka itu akan menjadi sebuah pembelajaran bagi anak. Contoh kata-kata atau yang bisa disampaikan adalah berbuat salah itu wajar. Jadi nanti Bapak Ibu sampaikan berbuat itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kira-kira bisa nggak kepada anak seperti itu? Ya. Khususnya untuk anak-anak yang kelas tinggi, kelas 4, 5, 6. Kalau kelas 1 seperti ini mungkin belum bisa diajak dialog. Kalau anak itu dipanggil karena melakukan kesalahan sudah merasa takut duluan. Nah, tapi biasanya kalau guru kelas kita kan emang orang senyum, ya. Di sini ada Bu Yani yang
sebagai teman. Sebagai teman. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu, disampaikan yang namanya kesalahan itu adalah wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Jadi di sini bapak ibu tidak akan mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi anak dipanggil, jadi intinya bapak ibu tidak akan menyalahkan kamu, tidak akan menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar. Ini jika terjadi ada anak bertengkaran seperti itu. Jadi anak bertengkar karena mungkin rebutan bola, rebutan buku dan sebagainya, maka sampaikan bapak ibu guru itu tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok merasakan itu, jadi kamu berhak. Anak itu melakukan kesalahan berhak, karena dia punya tujuan. Tadi sampaikan di awal bahwa apa yang dilakukan oleh anak walaupun benar sebuah kesalahan mungkin karena punya tujuan. Seperti itu. Kemudian yang kedua, langkah restitusi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap perilaku anak itu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Bisa jadi anak melakukan kesalahan karena pengen memenuhi suatu kebutuhan, pengen diperhatikan, pengen ditegur. Barangkali ada sekolah yang siswa yang punya, ada siswa yang seperti itu, pasti ada. Saya hari ini mau melakukan apa yang kira-kira saya ditegur oleh bapak ibu guru, kan? Ini kata-katanya adalah kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Tadi waktu kemarin terlambat disampaikan, iya bu, saya lupa menyalakan alarm sehingga saya bangun kesiangan. Seperti itu. Jadi ditanyakan alasan kenapa kamu melakukan itu. Kemudian ada lagi nih, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi dari itu. Misalkan ini untuk kasus yang lain. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini juga terjadi kasus lain ini karena rebutan sesuatu, yang satu pengen mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini juga bisa disampaikan. Jadi harus ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Divalidasi dulu. Kenapa? Kenapa kamu melakukan itu? Pasti punya alasannya. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kesalahan dia mengaku bahwa dia salah, betul saya salah, maaf karena tadi saya lupa menyalakan alarm dan lain sebagainya. Kemudian ditanyakan keyakinan apa yang telah kamu lakukan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi motivasi intrinsik yang kita kerja di sini. Jadi anak benar-benar sadar dari dalam diri mereka masing-masing, bukan karena takut ada hukuman, takut karena ketidaknyamanan, atau mungkin karena kepengen dapat imbalan, dapat hadiah dan sebagainya. Kira-kira menanyakan apa yang kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Ini salah satu contoh kata-kata yang bisa disampaikan kepada anak jika kita akan melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Kalau tadi anak tidak terlambat sekolah, ditanyakan keyakinan apa yang telah kamu lakukan, saling menghargai dan sebagainya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, anak suruh diingatkan, anak suruh mengingat keyakinan sekolah, keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kemudian seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Nah, ini disampaikan di saat kita membuat keyakinan kelas. Kira-kira kelas pertanyaan disampaikan seperti ini. Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Seperti kemarin saya tanyakan ke murid saya, kira-kira menurut kamu apa yang harus Pak Guru lakukan biar pembelajaran ini nyaman? Banyak sekali jawaban anak-anak. Dari 7 anak murid saya itu ya bermacam-macam. Kemudian sebetulnya cara mengajar yang kamu inginkan oleh kamu seperti apa? Kemarin ada yang jawab seperti ini, Pak,
kalau olahraga bapak ikut olahraga, itu satu. Ya catat itu. Berarti kalau pas pelajaran olahraga, kemudian di sini tidak ada olahraga, kadang-kadang karena anak sudah besar, jadi saya sibuk tidak ikut melaksanakan atau mengikut olahraga. Kemudian yang berikutnya adalah Pak Guru jangan sering pergi. Nah, saya sampaikan saat itu karena posisi saya di sini adalah selain guru kelas adalah kepala sekolah. Jadi saya sampaikan yang penting kan begitu Pak Guru ada tugas atau dinas luar, ada guru pengganti di sini, guru yang lain. Bisa muslim nanti, bisa kapal dan sebagainya. Yang penting intinya kelas saya tidak kosong. Nah, untuk permintaan ini memang saya belum mengiyakan iya. Karena apa? Karena itu tadi, selain saya sebagai guru kelas, saya harus ada undangan dinas di Polri. Kemudian yang berikutnya adalah siswa itu minta setiap ada tugas harus dibimbing satu persatu seperti itu. Oke, saya laksanakan mulai hari tadi, saya bimbing satu-satu. Pertama yang kira-kira belum jelas banget siapa, langsung saya dampingi satu persatu seperti itu. Jadi itu permintaan siswa. Sebenarnya seperti apa sih? Seperti apa ya kelas ideal yang menurut kamu pasti itu seperti apa? Proses pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan ya ditanyakan. Jadi nanti tidak seakan-akan semua itu adalah kehendak guru. Ini adalah contoh penerapan segitiga resolusi, jangan ditertawakan. Ini adalah contoh saja yang kemarin saya buat untuk tugas demonstrasi kontekstual untuk modul 1.3 ya. Ini adalah contoh anak yang terlambat sekolah. Selama sekolah selama 30 menit. Assalamualaikum. Maaf saya terlambat. Itu namanya Diki Dwi Cahyo, terlambat selama setengah jam. Nah, ini adalah si anak dipanggil di sini melakukan segitiga restitusi. Ditanyakan alasannya apa? Kemudian silakan belajar. Ya, baik. Oh iya, kamu tahu nggak siapa yang memanggil kamu? Mungkin tadi karena saya terlambat datang ke sekolah kami. Tapi berangkat dari rumah jam berapa mungkin? Jam 7 pagi. Kamu tahu nggak masuk sekolah itu jam berapa? Jam 7 pagi. Oh, jam 7.30. Kamu tahu ya masuk sekolah itu jam 7.30. Kemudian kamu berangkat dari rumah juga jam 7.30. Itu kamu udah berangkat tepat atau belum? Tidak kelas saya terlambat. Ya baik, menyadari bahwa manusia masih terlambat gitu ya, nah kesalahan. Aku pun pernah terlambat. Tapi di sini aku tidak akan mencari siapa yang salah. Aku hanya ingin mencari solusi supaya nanti tidak akan menanggapi kata terlambat gitu ya. Tentunya kamu tahu ya, kamu punya alasan kenapa kamu hari ini terlambat. Oh begitu. Nah sekarang Pak Guru mau tanya, apakah datang terlambat sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Kamu tahu nggak salah satu kesepakatan yang kita sepakati dulu awal-awal di kelas kami? Jangan telat waktu, tidak boleh keluar kelas sebelum istirahat. Ya.
Itu adalah salah satu contoh kasus ya, dan penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Kemudian saya di situ memposisikan sebagai manajer ya. Itu saya tanyakan kenapa kamu datang terlambat, kemudian alasannya apa, kemudian kesepakatan atas apa yang telah kamu langgar. Kemudian di situ saya sampaikan bahwa saya juga pernah melakukan hal yang salah seperti kamu, dan saya tidak akan menyalahkan kamu. Intinya di sini saya adalah mau mengambil solusi atau mencari solusi biar tidak terlambat lagi. Si anak juga punya kesepakatan, punya keyakinan bahwa pasti akan berubah dengan cara menyuruh ibunya untuk membangunkan. Kemudian mulai kapan? Mulai malam ini. Jadi si anak itu punya tanggung jawab untuk bisa merubah apa yang telah mereka lakukan atau dia lakukan. Soalnya dia berarti tidak terlambat lagi. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan, saya paparkan di sini bisa merubah paradigma kita tentang pembelajaran. Tapi yang tadinya pertama adalah pembelajaran berfokus pada guru, kemudian pembelajaran berfokus pada murid, kemudian yang sekarang adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian keyakinan kelas mereka kita buat bersama-sama di kelas masing-masing, sehingga kita bisa berbuat atau melaksanakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ya, hari ini kita bersama-sama membuat yang namanya keyakinan kelas ya. Bukan peraturan kelas. Kalau peraturan kelas itu Pak Guru yang buat tanpa melibatkan kalian, nanti kalian harus mematuhi peraturan tersebut. Tetapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, yang membuat adalah kalian semuanya. Nanti setelah kalian membuat, terus kesepakatan itu harus kalian laksanakan ya. Nanti kalian silakan membuat satu-satu ya, dari 7 anak membuat satu-satu, nanti di kertas yang sudah disiapkan, kemudian ditempel di kotak yang sudah disediakan. Itu tadi yang kelas. Nanti setelah ditulis semuanya, kita ambil kesimpulan, kita tulis bareng-bareng dan kita pajang di dinding. Siap? Siap. Silakan ditulis kesepakatan apa saja yang perlu kalian buat untuk kelas ini. Silakan. Setelah selesai, saya panggil satu-satu untuk dipajang di depan. Sudah? Coba Adel dipasang. Paling ujung sini. Kemudian April sebelahnya. Kemudian Arsafid. Devino. Jawabnya sini. Diki, kemudian Evi, dan terakhir Fadil. Udah ya? Kita baca bareng-bareng. Ini adalah kesepakatan kalian ya. Tapi kalau kalian tidak melaksanakan, berarti kalian berbohong pada diri sendiri ya, harus melaksanakan.
Yang pertama punya Adren. Masuk kelas tepat waktu. Nah, masuk kelas tepat waktu maksudnya begitu bel masuk harus sudah masuk kelas atau tidak boleh terlambat kalau berangkat sekolah. Sepakat? Masuk kelas tepat waktu. Kemudian yang kedua punya April. Tidak keluar kelas sebelum bel berbunyi. Tidak keluar kelas. Tapi kalau kalian mau ke belakang boleh keluar kelas, tapi harus izin dulu ke Bapak Ibu guru ya. Berarti sepakat tidak keluar kelas sebelum bel? Ada yang keberatan? Tidak keluar kelas. Yang ketiga, Al-Hafid, saling menghargai dan membantu sesama teman. Nah, ini biasanya kalau kita lagi berdiskusi atau kita lagi mengerjakan tugas, yang lain itu harus menghargai. Kemudian kalau ada teman yang butuh bantuan, juga kita harus membantu. Membantu teman, memberikan ilmu teman itu kita tidak rugi, ya. Kita memberi ilmu ke teman itu tidak rugi, gak bakal ilmunya itu terus hilang. Percaya nggak? Iya. Kamu punya uang, diminta sama teman kamu berkurang uangnya. Tapi kalau ilmu enggak, semakin kamu memberikan ilmu ke teman kamu akan tambah ilmunya. Ya. Jadi saling menghargai. Saling menghargai apa tadi? Dan membantu sesama teman. Kemudian siapa ini? Devino, berpakaian seragam dan selalu rapi. Jadi Devino yang selalu mengeluarkan bajunya itu. Nah, berarti ini Devino membuat aturan baju sendiri ya, Dev? Ya. Sepakat ya? Baju harus selalu dimasukkan. Kalau upacara harus lengkap, ada topi, ada dasi, sepatu hitam, kaos kaki putih. Nah, sekarang pramuka berarti harus pakai kaos kaki hitam, sepatu hitam, berpakaian seragam. Dan rapi, selalu rapi, tidak dikeluarkan, harus dimasukkan. Yang kelima, ini siapa ini tadi? Kiki. Apa ini, Dik? Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Nah, berarti ini ada jadwal piket sudah. Ini jadwal piket sudah dibuat. Berarti yang piket harus menjaga kebersihan. Sepakat ya? Kebersihan dan kerapian kelas. Rapi harus, bangku ditata, sambil nyapu sambil nata bangku. Posisinya kalau bisa seperti ini, ya. Dan ada yang usah ke belakang mocok sana, teman-teman mocok. Ya, kelihatan seimbang. Kalau enggak, Devino malah di tengah. Nah, jadi jahetan tengah. Menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Ini kalian berarti yang punya jadwal piket kelas yang tidak piket kelas seperti biasa membantu Bapak Ibu guru di luar kelas. Ya. Kemudian nomor 6 punya Evi, berbicara yang sopan dan baik. Ya, di kelas tidak boleh teriak-teriak. Saya sudah berkali-kali. Saya itu bukan nggak suka kalian main bola, tapi jangan di ruangan. Sudah berkali-kali pagi-pagi sudah dapur, apalagi kalau ditendang, ditembak di apa? Ke tembok, jebret. Kedengarannya enggak itu. Kelas itu bukan untuk olahraga, bukan itu.
Sepakat ini ya, berbicara yang sopan dan baik. Sopan dan baik, tidak boleh bicara ngawur, apalagi bicara yang tidak baik. Sering sekali Pak Guru masih dengar kata-kata yang tidak baik dari Pak Guru jelas banget. Kemudian mendengarkan penjelasan gurunya Pak D. Jadi kalau Pak Guru lagi menjelaskan materi atau mungkin menjelaskan tentang kegiatan hari ini, kalian harus mendengarkan. Sepakat? Mendengarkan penjelasan guru. Mau ditambahin atau tidak Pak Cukup? Tambahin apa? Cukup? Karena kebetulan sesuainya hanya 7 ya, membuat satu-satu namanya kesepakatan kelas itu jangan terlalu banyak. Biar kalian bisa cepat mengingat. Kalau ditanya, kalau kalian melanggar dari salah satu kesepakatan ini, nanti Pak Guru tanya kesepakatan apa yang kalian melanggar, kamu bisa mengingat. Oh ya, saya bajunya tidak dimasukkan, saya berarti melanggar berpakaian seragam dan rapi. Ya, itu. Ya, jadi ini kesepakatan kelas kita ada masuk kelas tepat waktu. Jadi kalau begitu bel masuk, Pak Guru tidak mau lihat kalian masih bermain bola di luar. Kemudian tidak keluar kelas sebelum bel, kecuali kalian mau izin ke WC atau belakang. Saling menghargai, membantu sesama teman. Sesama teman harus menghargai. Kalau ada teman yang butuh bantuan, silakan dibantu. Kemudian berpakaian seragam dan rapi, menjaga kebersihan dan kerapian kelas, berbicara yang sopan dan baik, mendengarkan penjelasan guru. Sepakat? Mau melaksanakan? Ayo tangannya. Iya, janji ya. Ya, terima kasih. Kesepakatan kelas kita sudah dibuat, nanti Pak Guru buat menjadi tulisan yang besar. Pak Guru pasang di sini. Kamu harus mengingat. Gitu ya. Terima kasih dan semoga kelas ini semakin sukses.